Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma ba'd. Saudaraku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin urun rembuk. Bagaimana menurut kalian antara PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem? Tiga partai ini luar biasa, punya ketua umum yang luar biasa pengaruhnya. Kalau kita lihat PDI Perjuangan punya kader terbaik, salah satunya yang sekarang memimpin Republik ini 2 periode. Kemudian kita lihat Gerindra rekam jejaknya jelas ketika Pak Prabowo mendorong Anies Baswedan bersama PKS maju sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tidak main-main, yang dilawan adalah Ahok. Dan kita tahu kekuatan Ahok luar biasa. Tapi lagi-lagi atas izin Allah, Anies terpilih menjadi gubernur. Ya, ini tidak lepas daripada gebrakan Prabowo Subianto. Kemudian bagaimana dengan Nasdem? Surya Paloh juga bukan seorang figur yang kemarin sore di kancah politik. Tentu kita semua tahu rekam jejak daripada Surya Paloh. Tapi bagaimana kemudian beliau jatuhkan pilihan kepada Anies Baswedan? Kenapa bukan kepada kader beliau sendiri? Atau bisa kepada anaknya, Ananda Paloh ya kalau nggak salah anaknya, tapi malah jatuhkan kepada Anies Baswedan. Nah, saya dari ketiga figur ketua umum ini kemudian saya ingin mengkombinasi bagaimana karakter masing-masing ketiga pemimpin yang luar biasa jasanya kepada bangsa ini, antara Megawati Soekarno Putri, Prabowo Subianto, dan Surya Paloh. Ketiga-tiganya adalah kingmaker, kita tahu semuanya itu. Oke, sekarang kita balik lagi. Kenapa Anies Baswedan sampai hari ini menjadi musuh bebuyutan bagi Prabowo Subianto dan mungkin saja kader Gerindra? Ya, karena menurut Prabowo dan seluruh kader Gerindra, Anies Baswedan adalah pengkhianat. Kenapa dicap sebagai seorang pengkhianat? Karena Anies Baswedan dianggap berkhianat kepada Pak Prabowo Subianto, bahwa beliau tidak akan maju sebagai calon presiden, menjadi rival daripada Prabowo Subianto. Bahkan ada salah satu statement dari salah seorang kader Gerindra yang posisinya juga sebagai staf khusus daripada Menhan, Saudara Danhil Simanjuntak, dengan keras menyatakan Anies Baswedan tidak punya otoritas berbicara tentang etika. Pemimpin yang tidak pantas dan tidak layak berbicara etika. Ya, sangat miris kita mendengarkannya. Oke, kalau bicara tentang etika, karena Anies dianggap telah berkhianat. Persoalan perjanjian antara Anies dan Prabowo kita tidak perlu bahas. Tapi kita berbicara dalam konteks politik. Bagaimana PDI Perjuangan yang dari awal mengkader, mendidik, menggojlok Saudara Joko Widodo dan anaknya Gibran, yang mana Jokowi 2 periode memimpin Solo, yang kemudian berlanjut memimpin Gubernur DKI Jakarta, dan di masa kepemimpinan sebagai gubernur masuk Pilpres, beliau maju sebagai presiden dan izin Allah terpilih 2 periode. Dan itu partai pengusung utama adalah PDI Perjuangan, yang ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Kita balik lagi, bagaimana perasaan Ibu Megawati, ketua umum PDI Perjuangan, dan seluruh kader PDI Perjuangan ketika di penghujung
kepemimpinan Pak Jokowi, harapan PDI, Pak Jokowi berada di perahu yang sama dalam kontestasi 2024 nanti. Tapi apa daya, pada akhirnya itulah politik. Tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Kalau kita bicara terkait etika, bagaimana rasanya perasaan Ibu Megawati terasa diiris oleh semilu, kemudian ditaruh kecap, ditaruh jeruk, kasih garam, perih, pedih, ditinggal pergi oleh kader terbaiknya yang puluhan tahun dibesarkan, pergi bersama keluarganya, anaknya, meninggalkan PDI tanpa kesan dan pesan. Apakah Ibu Megawati ataukah kader PDI menyatakan Pak Jokowi tidak punya otoritas bicara tentang etika? Sampai di sini kesimpulan saya, hanya PDI, hanya Ibu Megawati dan Pak Jokowi, dan Allah yang tahu apa yang ada di antara mereka. Balik lagi soal Prabowo Subianto. Kalau sekiranya majunya Anies ini dianggap sebagai pengkhianatan terhadap Pak Prabowo, saya rasa ini juga berlebihan. Kalau Pak Prabowo yang menurut Mendiang Gus Dur adalah seorang pemimpin yang paling ikhlas, maka bagi saya keikhlasan Pak Prabowo, saya pribadi mempertanyakan. Kalau Pak Prabowo itu sebagai seorang negarawan, seorang yang paling ikhlas, seorang Anies Baswedan ketika maju bertarung menjadi rival beliau di Pilpres nanti, seharusnya, sepatutnya, selayaknya Pak Prabowo berbangga hati. Kenapa? Karena orang yang pernah didorong menjadi Gubernur DKI Jakarta sekarang berhadapan dengan dirinya. Kalau sebagai seorang negarawan, beliau pasti bilang seperti ini, silakan Mas Anies maju bertarung berhadapan dengan saya, karena nanti rakyat yang akan melihat siapa sesungguhnya yang paling layak untuk dipilih menjadi pemimpin dalam memimpin Indonesia di 2024 nanti. Dan kalimat ini sering diutarakan oleh Pak Prabowo, biarkan rakyat yang menilai, biarkan rakyat yang melihat. Seperti itu bukan? Lalu bagaimana dengan Surya Paloh? Kalau seandainya Pak Surya Paloh itu pengen bicara kepentingan pribadi, maka beliau lebih pantas, lebih layak mendorong anaknya sendiri yang juga bagian daripada kader Nasdem untuk maju sebagai calon presiden. Bisa atau tidak? Tentu bisa. Pak Surya Paloh punya kekuatan logistik, Pak Surya Paloh punya kekuatan media, Pak Surya Paloh punya kekuatan di parlemen. Beliau bisa menciptakan, hanya sebentar, sekedar menciptakan popularitas, mengkatrol posisi anaknya untuk menaikkan elektabilitasnya. Bisa saja, tapi tidak. Balik lagi, saya kepengen mengutip kalimat Mendiang Gus Dur. Siapakah sesungguhnya pemimpin yang paling ikhlas di Republik ini? Apakah Ibu Megawati yang ditinggalkan oleh Jokowi tanpa kesan dan pesan di penghujung kepemimpinannya? Ataukah Pak Prabowo yang pernah mendorong Anies Baswedan yang kemudian sekarang maju menjadi rivalitasnya di pencapresan 2024 nanti? Ataukah Pak Surya Paloh yang dengan legowo mengikhlaskan dirinya, mendorong orang lain dengan menanggung semua resiko dan konsekuensinya yang luar biasa? Sesungguhnya siapakah yang paling ikhlas dalam melihat Indonesia ini menjadi bangsa yang besar, berdaulat, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain? Silakan kalian yang menilai. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan.